A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sahabat BSI semuanya. Semoga sahabat BSI selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan hanya kembali kepadanya. Tak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuannya, meski selai daun kering yang jatuh dari pohonnya di dalam hutan belantara yang belum pernah terjamah oleh manusia. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, dengan doanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik, maka seluruhnya tubuhnya akan baik. Dan jika itu buruk, maka seluruhnya buruk. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Sungguh berbahagialah orang-orang yang diberi kenikmatan, tidak ingin dipuji, dan tidak mencari penghormatan orang lain. Salah satu ciri seseorang yang ikhlas adalah jarang kecewa terhadap makhluk, karena yang diharapkannya hanyalah penilaian dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa ciri seseorang yang banyak kecewa terhadap makhluk? Yaitu ia banyak berharap dan bergantung kepada makhluk. Orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dari setiap amal perbuatannya. Ia tidak berharap amalnya dilihat, diketahui, atau didengar oleh makhluk. Jikapun terlihat, terdengar, atau diketahui oleh makhluk, maka itu tidak menggoyahkan hatinya untuk tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang yang ikhlas akan tetap bersungguh-sungguh dalam amal, tidak terpengaruh apakah ia sedang sendirian atau sedang berada dalam keramaian. Ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Kalau ada pertanyaan, bolehkah amal kita diperlihatkan kepada orang lain? Jawabannya ialah tergantung niat. Kalau niat kita ingin dipuji, tentu itu menjadi ria. Dan ria adalah salah satu tanda kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka sendiri dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tetapi, jikalau amal yang dilakukan secara terang-terangan itu dilandasi niat supaya orang lain mendapatkan hikmah, maka insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seseorang melakukan amal kebaikan dengan dirahasiakan dan bila diketahui ia juga menyukainya atau merasa senang. Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, beramal dengan terang-terangan itu tidak identik dengan ria. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang yang menyampaikan ilmu, pengalaman, dan amalnya. Tidak perlu kita menilai apa yang ada di dalam hati orang lain. Memperlihatkan amal diperlukan untuk keperluan syiar dan dakwah. Bukankah Rasulullah SAW pun memperlihatkan banyak amal ibadah supaya menjadi contoh bagi para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Namun, jikalau episode kita adalah beramal secara terang-terangan, maka wajib bagi kita untuk terus memeriksakan niat kita. Karena sungguh beramal secara terang-terangan amatlah berat cobaannya. Selalu saja syaitan mengambil kesempatan untuk menggelincirkan hati kita sehingga niat kita berbelok. Saudaraku, marilah kita terus melatih diri kita untuk peka membaca perubahan isi hati ketika beramal. Sehingga kita semakin terlatih untuk menjaga keikhlasan kita dan terlatih untuk segera mengembalikan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala hati kita melenceng dari jalur keikhlasan. Setiap amal bergantung kepada niatnya. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa ikhlas. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.